Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dodi Hartono di peternakan kambing serumpun makmur di Kampung Jambak, Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat, dan semua ternak yang dipeliharanya berkembang dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada siang hari ini saya ingin berbagi beberapa pengalaman kepada teman-teman. Ini pengalaman yang saya ceritakan adalah pengalaman atau realita yang saya alami di peternakan serumpun makmur ini. Mulai saya dari awal beternak kambing di sini. Jadi berbagai macam hal atau temuan-temuan yang saya temukan di peternakan ini. Jadi mungkin ini suatu gambaran juga bagi teman-teman semua, baik itu yang ingin beternak kambing atau mungkin pembicaraan saya ini menjadi sebuah motivasi mungkin bagi teman-teman, atau teman-teman mungkin belum melewati hal-hal yang sudah pernah kami lewati di serumpun makmur ini. Mungkin ini suatu gambaran untuk agar teman-teman bisa melewati dan mengambil hal-hal yang perlu diambil. Oke, kita lanjut. Sebetulnya saya ingin berbagi kepada teman-teman yaitu tentang manajemen dalam beternak kambing, atau hitung-hitungan hasil dari beternak kambing ini. Karena kalau kita lihat banyak orang beternak kambing itu gagal, itu termasuk kandang-kandang yang kita bina atau kita mengisi kambing di peternakan yang baru memulai. Kadang kita kalau terlalu perhitungan dengan hasil atau keuntungan dari kambing yang kita pelihara, apalagi kita sebagai seorang pemula yang baru memulai beternak kambing, teman-teman. Kadang kan setiap orang itu kan ada hitung-hitungannya atau pola manajemen yang harus diterapkan dalam ternak kambing atau SOP-nya. Tapi kalau kita sebagai pemula atau emang awam dengan ilmu beternak kambing, jangan itu yang harus kita terapkan dulu. Ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri di sini. Karena dulu cerita saya, kalau saya lihat dari apa yang saya alami dulu, kalau kita terlalu menghitung keuntungan dari beternak kambing ini, maka kita akan takut dalam beternak kambing. Kenapa demikian? Karena misalnya begini, dalam jumlah kambing 10 ekor induk atau 1 ekor jantan, jadi kan 11 ekor. Kalau kita perkirakan satu tahun itu bisa beranak 2 kali. Kalau untuk induk yang 10 ekor, kalau kita kalikan 1 saja induknya sekali beranak, itu berjumlah dalam 1 tahun itu udah 20 ekor. Termasuk induk berarti udah 30 ekor, itu kali 1 ekor anak. Jadi kalau kita terlalu berpikir seperti itu, maka kita akan sangat termotivasi sekali untuk beternak kambing karena untungnya sangat besar. Jadi jangan terlalu diperhitungkan itu, karena apa yang kita rencanakan awal dari manajemen yang kita terapkan awal itu, dari putaran kambing, percepatan dalam penggemukan, percepatan dalam pembibitan, perkembangbiakannya, karena itu di luar dari perencanaan, di luar dari planning, dari planning. Jadi kita di sini pengalamannya sengaja dulu kita, ini pengalaman pribadi, ini pengalaman saya baru beternak kambing, karena apapun kegiatan dari di kandang ini, mulai dari kandang kita yang pertama dulu, dari A sampai Z itu saya yang mengurus, mulai dari ngarit, ngasih makan, bersihkan kotoran, mandiin kambing, ngasih makan, ngobatin, itu saya sendiri. Jadi waktu itu sebetulnya kalau kita masih belum punya ilmu dalam ternak kambing,
baik dari ciri-cirinya kita belum tahu, selanjutnya cara perawatan yang kita belum tahu, penjualannya belum ada link. Jadi tahap pertama yang harus kita cari tahu dalam ternak kambing itu adalah cari ilmunya dulu. Jadi kita dulu di sini begitu, bukan kita harus manajemennya harus sesuai dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang, baik itu di YouTube, baik itu dari teman-teman yang udah sukses, penghasilannya begini, keuntungannya sekian, per tahun sekian hasilnya, hasil susunya sekian. Jangan itu dulu yang kita kejar. Kalau kita dulu emang sengaja, emang itu kita terapkan awal dulu, karena di lingkungan kita di Kota Padang ini, untuk beternak kambing di sini yang populasinya untuk jenis kambing kacang itu bisa dibilang minim, tidak terlalu banyak. Mungkin orang-orang kampung ada 5 ekor sampai 10 ekor. Jadi kita dulu sengaja, bukan penjualan yang kita takutin, nanti kalau udah berkembang penjualannya bagaimana gitu. Kita bukan itu yang jadi PR atau menjadi bumerang bagi saya, tapi yang perlu kita pahami sebetulnya, belajar dulu bagaimana cara beternak kambing yang benar. Itu dulu awalnya. Karena kita memulai dulu dari 15 ekor, itu rata-rata induknya bunting semua yang 15 itu. Seluruh anaknya itu ada yang 2, ada yang 3 waktu itu. Kebetulan kita dapat indukan super waktu itu. Jadi anak dari 15 itu kali 2 kita rata-ratakan, 2 kali 15 udah 30 ekor itu mati semua. Jadi kita menilai, kalau kita hitung-hitung kerugian mungkin sangat besar ruginya. Kalau begini ya gimana berhasilnya gitu. Udah habis 1 tahun, sementara hasilnya masih 0. Jadi begitu teman-teman. Udah habis waktu 1 tahun kita ngerawat, mengobati, bagaimana kambing ini bisa beradaptasi dengan kandang kita yang baru. Kita udah berusaha mati-matian, tidak tentu siang, hujan, panas, itu kita korbankan untuk bagaimana kambing ini bisa berkembang. Tapi karena kita belum menguasai ilmunya dalam beternak, maka ya seperti saya dulu, 30 ekor itu rata-rata mati. Jadi kita di kandang kita ini sekeliling itu rata-rata kuburan anak kambing yang semua gitu. Nah, jadi saya menilai waktu itu sebetulnya bukan kerugian dulu yang kita perhitungkan. Ini berdasarkan pengalaman. Yang perlu kita pahami dalam beternak itu adalah ilmunya dulu. Yang pertama adalah ilmunya dulu yang harus kita dapatkan, harus kita kuasai. Dari contoh bagaimana kita bisa melihat ilmu, kita bisa punya ilmu dalam beternak kambing. Contoh kita melihat dari bentuk kambing itu saja, kita udah paham, oh ini bagus, oh ini sakit, oh sakitnya kalau dia bentuk seperti ini, berarti obatnya ini. Itu yang harus kita kuasai dalam beternak kambing. Kalau orang Padang bilangnya begini, mematuinya, harus bisa mematui kambing gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi kita dulu emang sengaja, bukan penjualan yang kita kejar, beternak dulu, cari dulu ilmunya. Setelah cari ilmunya, kita dapat kegagalan itulah ilmunya. Kita bertanya ke sana ke sini, terus kita searching juga di Google, di YouTube, tanya di grup. Alhamdulillah perlahan-lahan dapat ilmunya, jalan 1 tahun, udah. Nah, sampai kita bisa produksi susu dari kambing kacang ini. Terus kita udah paham beternak, baru kita beranjak ke pakan lagi. Setelah kita menguasai itu, baru kita ke pakan. Apa pakannya yang cocok? Kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Terus limbah-limbah yang ada di mana kita tempat tinggal. Nah, itu yang keduanya pakan. Setelah pakan, udah duduk semuanya. Kambing udah pesat perkembangannya, udah bisa beradaptasi di kandang kita. Terus kalau kita mau menambah kambing yang baru, udah bisa kita memberikan penanganan yang sesuai, udah bisa mengontrol, mengatur, dan melihat dan cara mengobati. Baru setelah itu yang ketiga, baru penjualan. Karena
Kalau penjualan itu kalau menurut saya itu ya soal kaji murah lah. Kaji murah itu artinya tidak terlalu sulit gitu. Karena yang paling sulit itu adalah ilmunya, mendapatkan ilmu beternak itu. Yang kedua, pakannya. Bagaimana kita meracik sebuah makanan hasil karya kita sendiri sesuai dengan kebutuhan ternak, apa misal divisi. Yang penggemukan harus beda pula pakannya. Perah, begini pula untuk bibit atau anakan, atau cempe kan. Terus beda pula pakannya. Nah, jadi itu yang ketiga poin itu yang harus kita pahami. Tapi yang pertama itu jangan lupa, itu adalah cara beternaknya. Dari segi menyuntik, pengobatan, perawatan, penanganan. Jadi kambing ini tidak bisa istilahnya sambilan. Kalau menurut kami di sini tidak bisa sambilan. Karena kalau kita sambilan dia akan memberikan hasil juga sambilan gitu. Jadi kita harus fokus. Fokus itu artinya harus kita perhatikan tiap hari. Satu-satu ekor kambing itu harus kita lihat bagaimana perubahannya tiap hari. Jadi karena kalau sama kayak kita sebagai manusia secara logika, saya menjelaskan kalau kita sering diperhatikan pasti kita senang. Sama kayak ternak. Ternak itu kalau sering diperhatikan dia akan merasa bahagia dan diperhatikan oleh pemiliknya begitu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya yang perlu kita pahami dalam beternak itu, yang pertama itu adalah ilmunya dalam beternak kambing. Bagaimana kita punya uang, tapi tidak punya ilmu pasti akan ya lambatlah proses perkembangannya, atau bisa jatuh atau gagal. Tapi kalau misalnya kita ada uang, ada ilmu, itu akan 80% atau 90% itu akan bisa berhasil gitu. Jadi yang pertama adalah ilmunya, setelah itu pakannya, yang ketiga baru penjualan. Kalau kami di sini yang jadi PR penjualan itu tidak ada, karena di Serumpun Makmur ini udah dikenal oleh semua orang yang ada di Sumatera Barat, apalagi di Kota Padang. Jadi kita tidak pernah lagi promosi baik itu di media sosial, mungkin cuma kegiatan-kegiatan saja yang kita update. Mungkin orang aja yang datang, yang nelpon, baik itu di channel YouTube, gitu, yang datang ke kandang, baik itu membeli bibit, kambing akikah, kambing kurban, beli susu, gitu. Jadi kita menyimpulkan begini, kalau orang yang update penjualan di media sosial berarti tidak laku, ya. Itu kita bercanda ya. Tapi kalau kita mungkin udah laku, alhamdulillah. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Jadi manajemen kita dalam beternak kambing yang 3 itu tadi yang harus kita pahami. Jangan kita terlalu menghitung keuntungan, mengejar keuntungan, karena kita belum punya ilmu. Nanti kita merawat kambing mati 1 ekor, udah dipikirkan berapa ruginya, mati lagi nanti anaknya berapa pula ruginya. Jadi itulah yang membuat orang itu sering gagal dalam beternak. Yang membuat orang sering gagal beternak itu adalah karena terlalu memikirkan keuntungan dan hasil. Tapi kalau kita memulai seperti kami atau saya tadi yang saya jelaskan, insya Allah akan berhasil. Jangan pikirkan dulu untungnya, cari ilmunya dulu. Yang namanya ternak, apalagi kita tidak punya ilmu, yang namanya gagal itu biasa. Berarti itu belum rezeki. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga pengalaman atau penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun berada, dan menjadi gambaran atau wawasan, membuka cakrawala wawasan teman-teman yang ingin memulai beternak kambing. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini. Semoga teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari peternakan Serumpun Makmur. Terima kasih, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.